Senang sekali bisa kembali ke Deer Park. Senang melihat kalian semua pagi ini. Selamat sabat. Sungguh luar biasa bisa berada di sini. Luar biasa berada di sini. Saya ingin memulai pagi ini dengan sebuah ayat Alkitab yang terdapat dalam Ulangan pasal 32. Ulangan pasal 32, ayat 10-12. Alkitab berkata dia menemukannya di tanah yang tandus. Tuhan menemukan anak-anaknya. Tuhan menemukan kita. Dia menemukan saya. Saya yakin dia menemukanmu di tempat yang sama. Dia menemukannya di tanah yang tandus dan di padang gurun yang sunyi. Bukan tempat yang subur. Padang gurun yang sunyi dan tandus. Tidak ada kehidupan, tidak ada harapan, tidak ada sukacita, tidak ada kekuatan. Dia membimbingnya. Dia mengajarnya. Dia menjaganya seperti biji matanya. Seperti Raja Wali yang menggugah sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya. Mengembangkan sayapnya. Mengambil mereka dan membawa mereka di atas sayapnya. Demikianlah Tuhan sendiri yang membimbingnya. Tidak ada Allah asing bersama dia. Betapa berharganya ayat ini untuk menunjukkan kasih Tuhan yang begitu besar untuk anak-anaknya. Kalian tahu, ada lagu itu. Christian Berdahel pernah menyanyikannya. Saya pernah dengar, entah apakah saya pernah dengar orang lain menyanyikannya. Tapi liriknya kira-kira begini. Saat aku menengok kembali jalan yang telah kulalui. Aku melihat begitu banyak waktu engkau menggendongku. Dan jika ada satu hal yang kupelajari dalam hidupku, adalah penebusku setia dan benar. Segalanya, penebusku setia dan benar. Segalanya. Segala yang dikatakannya, pasti dia lakukan. Dan setiap pagi, belas kasihannya baru. Karena penebusku setia dan benar. Kalian tahu, saat saya dalam perjalanan ke sini pagi ini, saya menyanyikan lagu itu. Saya tidak memberikan versi nyanyiannya di sini. Tapi saya menyanyikannya di mobil sekeras-kerasnya. Karena berapa kali kita memandang hidup kita dan berkata, tidak mungkin. Itu tidak akan terjadi. Dan tiba-tiba, itu terjadi. Dan kita tidak tahu bagaimana, tapi itu terjadi. Karena penebus kita setia dan benar. Dan dalam setiap situasi, dia membuktikan kasih-Nya, untuk saya, untukmu. Saat aku kurang pengertian, lebih banyak kasih karunia dia berikan padaku. Karena penebusku setia dan benar. Segala yang dikatakannya, pasti dia lakukan. Dan setiap pagi, belas kasihannya baru. Dan tentu saja, bait terakhir berkata, mari kita lihat, saat aku membaca tentang janjinya. Dia berkata, ada tempat yang sedang kusiapkan untukmu. Dan aku tahu suatu hari nanti, aku akan melihat Tuhanku muka dengan muka. Karena penebusku setia dan benar. Kalian tahu, saat kita masuk dalam pembicaraan kita, pertemuan kita pagi ini,
Tentang Ted Wilson, Adra, dan kegilaan. Saudara-saudari, saya rasa kita akan melihat sesuatu. Mungkin kalian belum pernah melihatnya seperti ini sebelumnya. Mungkin sudah. Tapi kita akan melihat beberapa hal yang banyak orang tidak mau katakan. Karena orang bisa marah. Dan orang bisa tersinggung. Tapi saudara-saudari, saya tidak pernah menjadikan hal itu sebagai tolak ukur untuk memutuskan apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Saya tidak pernah menjadikan hal itu sebagai tolak ukur untuk memutuskan kemana saya akan pergi. Apa yang harus saya katakan dan tidak katakan. Jika saya melakukannya, saudara-saudari, saya tidak akan ada di sini pagi ini. Saya tidak akan ada. Saya pasti sudah pensiun. Setelah mengajar dan menggembalakan di konferensi selama, 45 tahun. Saya pasti sudah pensiun sekarang. Punya kebun kecil dan menjalani masa pensiun. Tapi saya tidak bisa begitu. Tolak ukur seorang pendeta, seorang pembicara haruslah, apakah yang saya katakan itu benar dan apakah saya adil dengan informasi itu? Itulah tolak ukurnya. Kalau tolak ukurnya hal lain, maka kalian tidak akan mendapatkan pesan yang lurus. Kalian tidak akan mendapatkan pesan yang lurus. Kalau tolak ukurnya adalah, apakah ini akan mempengaruhi pelayanan saya? Apakah ini akan mempengaruhi para donatur besar yang mendukung pelayanan saya? Saudara-saudari, jika itu tolak ukurnya, maka kita akan terus melihat ke belakang dan berkata, lebih baik saya tidak katakan itu karena mungkin akan menyinggung seseorang. Dan banyak orang memakai tolak ukur itu sekarang. Dan kita akan membahas beberapa hal hari ini. Langsung saja, memiliki nama ini di sini menempatkan saya dalam kelompok yang sangat kecil. Karena kebanyakan orang akan berkata, "Oh, kamu tidak boleh menyebut nama." Dari mana asalnya gagasan itu? Apakah Yesus menyebut nama? Apakah Yohanes Pembaptis menyebut nama? Apakah Ellen White menyebut nama? Apakah Yeremia, Elia? Apakah Martin Luther menyebut nama? Semua orang yang pernah berbicara untuk Tuhan menyebut nama. Begitulah adanya, saudara-saudari. Dan siapapun. Dan saya terus mendengarnya. Saya terus mendengarnya dari orang-orang yang banyak dipuja, entah itu Walter Veith atau Doug Batchelor. Bahkan Kan Redfine. Mereka akan berkata, "Ya, saya tidak bisa menyebut nama orang itu." Mengapa kamu tidak bisa menyebut nama seseorang? Jika seseorang melakukan kesalahan, maka kita harus mengatakannya seperti itu. Kapan gagasan itu masuk ke Adventisme bahwa kita tidak boleh menyebut nama? Kalian tahu. Lagi, itulah tolak ukur kita. Apakah itu tolak ukur kita? Oh, mungkin. Mungkin seseorang akan berkata, "Saya akan menuntutmu." Silakan saja. Mari kita bawa ke pengadilan. Mari kita lihat. Apakah itu benar? Apakah itu tidak benar? Apakah itu fitnah? Apakah itu bukan fitnah? Saudara-saudari. Apa tolak ukur kita? Apa tolak ukur kita? Harusnya itu, Roy. Harusnya itu. Kita akan melihat hal-hal lain. Pagi ini yang kalian tahu. Lagi, masalah tentang persepuluhan. Dan bagaimanapun juga, kita akan membahasnya sekarang. Ted Wilson. Adra. Kegilaan. Sekitar 3 bulan lalu ketika presiden saat ini mulai menjabat. Tak lama setelah itu, dia memberlakukan pembekuan selama 90 hari pada USAID. Dan itu melibatkan Adra, Badan Pengembangan dan Bantuan Advent. Karena Adra menerima jutaan dan jutaan dolar dari USAID. Sekarang,
Tak lama setelah presiden saat ini melakukan itu, Departemen Efisiensi Pemerintah di bawah Elon Musk mulai menyelidiki beberapa yang mereka sebut LSM. Itu adalah organisasi non-pemerintah. Dan organisasi-organisasi itu menerima dana dari pemerintah federal untuk membantu orang-orang di seluruh dunia. Nah, ditemukan oleh Doge dan Elon Musk bahwa ada sejumlah LSM. Mari kita lihat. NGO. Maaf, NGO. Saya bingung dengan huruf-huruf ini. NGO yang melakukan hal-hal ilegal. Dan salah satu hal yang dilaporkan tepat setelah pembekuan 90 hari diberlakukan oleh Presiden USAID, ada sebuah artikel atau siaran di Fox News. Dan kamu bilang, "Yah, saya tidak suka Fox News. Mereka sangat konservatif." Dan, teman-teman, mereka bagian dari permainan ini. Jangan salah paham. Mereka bagian dari permainan ini. Oke. Mereka adalah sisi konservatif dari agenda Roma. Itulah mereka. Oke. Tapi Fox News melaporkan sesuatu yang menurut saya, tidak bias. Mereka hanya melaporkan apa yang sedang terjadi. Dan wanita itu berkata, "Yah, kamu tahu, ada bukti di luar sana bahwa sejumlah NGO telah menggunakan dolar pajak warga AS untuk membantu orang masuk ke Amerika Serikat secara ilegal." Dan kemudian dia berkata, "Saya tidak ingat nama pria itu, tapi saya akan beri dia nama saja." Dia berkata, "Bisakah Anda memberitahu kami beberapa nama dari NGO ini yang mendapatkan jutaan dolar dari pemerintah Amerika Serikat dan menggunakannya untuk membawa orang ke sini secara ilegal?" Lalu dia berkata, "Apakah Anda berbicara tentang Badan Amal Katolik?" Dan, lalu pria itu muncul, sang reporter, dan dia berkata, "Yah, kita panggil saja dia Jane." "Yah, Jane, kamu tahu, dia salah satunya, pasti." Tapi kemudian dia mulai menyebutkan kelompok NGO lainnya. Dan dia berkata, orang-orang Lutheran dan Advent hari ke-7. Advent hari ke-7, yang kita klaim, teman-teman, sebagai standar kita, 10 perintah Allah. Dan kita mengklaim bahwa kita menghormati pemerintah sebagai bagian dari tanggung jawab kita kepada pemerintah. Seperti yang Yesus katakan, berikan kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar. Jika Kaisar meminta Anda melakukan sesuatu yang tidak melanggar hati nurani Anda, maka Anda menaati itu. Anda lakukan itu. Tapi Anda tidak terang-terangan melanggar hukum pemerintah. Anda tidak melakukan itu. Advent hari ke-7. Orang-orang yang mengklaim mengikuti 10 perintah Allah, mereka terlibat dalam hal ini. Mereka melanggar hukum Amerika. Mereka menggunakan jutaan dolar untuk membawa orang ke sini dan membantu mereka secara ilegal. Jadi Advent hari ke-7, menurut Fox News, mereka melanggar hukum pemerintah Amerika Serikat. Itulah yang mereka lakukan. Nah, tak lama setelah episode itu, Ted Wilson muncul di YouTube kepada dunia Advent, dan dia berkata, "Anda tahu, Advent hari ke-7 membutuhkan dana karena USA tidak lagi mendanai ADRA. Dan jadi dia, beberapa orang mengatakan dia memohon. Anda bisa menilainya sendiri. Anda bisa memutuskan sendiri. Tapi dia meminta. Oke, saya akan pakai kata meminta.
Dia meminta Advent hari ke-7 untuk tolong bantu Adra selama kekurangan dana ini. Teman-teman, Adra selama 3 tahun terakhir telah menerima hampir $100 juta dari USAID. Jadi Ted Wilson berkata, Anda tahu, ada klaim di luar sana bahwa Adra melakukan hal-hal tidak etis dan ilegal. Dan dia berkata, itu benar-benar tidak benar. Dia berkata, Adra menjunjung tinggi etika tertinggi. Ini dia. Adra beroperasi dengan standar etika dan hukum tertinggi selaras dengan prinsip iman kami. Itu bukan iman saya, teman-teman. Itu bukan iman saya. Karena Alkitab berkata berikan kepada Kaisar apa yang diminta Kaisar. Dan berikan kepada Allah apa yang diminta Allah. Tapi kamu tidak terang-terangan melanggar hukum negara. Kamu tidak melakukan itu. Bagaimana mungkin dia membuat pernyataan seperti itu, teman? Terima kasih, Ray. Dia berbohong. Dia melanjutkan. Beberapa orang menyarankan bahwa Adra telah terlibat dalam aktivitas ilegal. Itulah yang sebenarnya dilakukan Adra. Tapi ini benar-benar tidak benar. Dia menegaskan, Adra beroperasi dengan standar etika dan hukum tertinggi dalam harmoni dengan iman kami. Kami berkomitmen untuk melayani semua orang dengan kasih dan martabat, tanpa memandang status hukum mereka. Jadi tunggu sebentar. Jadi kita membantu orang masuk ke Amerika secara ilegal, lalu kita merawat mereka secara ilegal. Apakah seperti itu kita membagikan iman kita kepada orang-orang dari Amerika Tengah dan Selatan? Benar. Kita bahkan tidak bisa melakukannya, bukan? Teman-teman, bagaimana kalau, oke, kamu ada di negara kamu. Kami akan membantu kamu. Kami akan menyediakan dana untuk membantu kebutuhanmu. Dan pada saat yang sama, kami akan mengajukan permohonan ke Departemen Luar Negeri AS agar kamu bisa datang ke sini secara legal. Bagaimana dengan itu? Pernahkah terpikir oleh siapapun bahwa kita perlu menghormati hukum negara? Ted Wilson berkata, Adra sepenuhnya etis dan menjunjung standar tertinggi dari iman kita. Teman-teman, itu bukan Advent hari ke-7. Karena Ellen White akan mengutuk Adra dan seluruh peristiwa ini dari awal sampai akhir. Dan Alkitab juga demikian. Jadi kita pergi dan berkata, "Yah, saya tidak suka Fox News. Kau harus memberiku bukti lain." Fox News itu konservatif, sangat ekstrim di sayap kanan. Berikan aku lebih banyak bukti bahwa Adra terlibat dalam hal itu. Yah, itulah yang telah aku lakukan. Fulcrum, sebuah publikasi atau kelompok Advent hari ke-7 dari Berrien Springs, Michigan, menyebutkan ini pada 25 Januari tahun ini. Pada Februari 2024, kami menerbitkan cerita tentang Adra yang membantu memfasilitasi imigrasi ilegal massal ke Amerika Serikat. Sekarang, Fulcrum, publikasi Advent hari ke-7, mengatakan hal yang persis sama dengan yang dikatakan Fox News. Pemerintahan Biden membiayai melalui PBB. Tampaknya, PBB dan Adra tidak memiliki rencana untuk menghentikan praktik ini. Tunggu dulu. Jadi Adra, Biden, dan PBB bekerja sama untuk membawa orang masuk ke Amerika Serikat secara ilegal.
Kapan? Kapan Advent hari ketujuh? Kapan itu menjadi saluran atau bersekutu dengan PBB? Kapan itu terjadi? Keduanya. PBB dan bubble besar dalam Wahyu 17 dan 18 berjalan seiring. Mereka bersama-sama, teman-teman. Bubble besar adalah musuh terbesar umat manusia hari ini. Dan bubble besar adalah kekuasaan kepausan. Dan Adra terlibat dengan orang-orang ini, melakukan imigrasi ilegal yang sama ke negara ini. Mereka terus berjalan. PBB ingin menghabiskan 1,4 miliar dolar pada 2025 untuk mendukung tambahan 2,3 juta migran yang bepergian dari 17 negara Amerika Latin ke Amerika Serikat. Adra adalah salah satu dari 10 organisasi teratas yang membantu ini, ditetapkan menerima 5 juta dolar dari anggaran baru untuk memfasilitasi migrasi massal ini. Sekarang, katakan padaku jika aku salah. Aku pikir Advent hari ketujuh ada di dunia ini untuk memberitakan 3 pekabaran malaikat. Apakah aku salah? Bisakah seseorang, kamu tahu, menamparku di sisi ini atau sisi itu dan berkata, Bill, kamu tidak berpikir dengan benar? Apakah ini yang telah menjadi Adventisme denominasi? Dan teman-teman, berapa banyak suara di luar sana? Oh, Bill, kamu tidak bisa menyebut nama. Maaf, aku bisa. Walter Faith. Oke, Walter Faith. Conrad Fine. Mark Finley. Doug Batchelor. Dan banyak pria lainnya akan berkata, taruh uangmu ke konferensi. Terus taruh uangmu di sana. Kamu harus mendukungnya. Benarkah? Apakah aku mendukung itu? Apakah kamu mendukung itu? Teman-teman, aku tidak akan memberi. Aku tidak akan memberi sepeser pun. Aku tidak akan memberi sepeser pun untuk mendukung ADRA, PBB, dan imigrasi ilegal. Tidak sepeser pun. Kita telah dipanggil untuk memberitakan 3 pekabaran malaikat. Dan ini bukan itu. Berikut artikel lainnya. Kau bilang, yah, Fulcrum, mereka terlalu ekstrim. Mereka hanya menyerang gereja. Kau tahu, aku tidak suka Fox News. Itu sumber yang buruk. Dan Fulcrum, mereka hanya mengejar gereja. Jadi aku tidak suka sumbermu. Itu tidak masalah. Kami punya yang lain untukmu. The Center for Immigration Studies, Todd Bensman, 30 Januari 2024. Dia bilang, pada Tuhan mereka benar-benar percaya. Sangat sarkastik, Pendeta Al. PBB telah mempercayakan saya dan Lembaga Keagamaan Berbasis Iman, LSM, dengan menangani banyak dari 372 juta dolar dalam bantuan tunai dan voucher serta bantuan tunai multiguna. Upaya yang lebih luas akan membagikan kepada sekitar 624.000 migran dalam perjalanan ke Amerika Serikat selama 2024. Uangnya paling sering dibagikan. Dokumen PBB lainnya menunjukkan, sebagai kartu debit isi ulang prabayar, tapi juga uang tunai dalam amplop, transfer bank dan transfer seluler yang dapat digunakan pelancong menuju perbatasan AS untuk apapun yang mereka inginkan. Kelompok Yahudi bukan satu-satunya di antara LSM berbasis iman. Pada dasarnya menyalurkan uang pembayar pajak AS ke imigran dengan cara ini. Dan kemudian Tuan Bensman. Dari Center for Immigration Studies, menyebut Advent hari ketujuh.
Itu memalukan. Itu memalukan, teman-teman. Ini yang dia katakan. Lengan Kemanusiaan Global Gereja Advent Hari ke-7, Adventist Development and Relief Agency dari Silver Springs, Maryland, ADRA, berencana untuk mendistribusikan lebih dari 10 juta, hampir 38% berupa uang tunai dan voucher, dan sisanya untuk makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan kebersihan di Brasil, Kolombia, Ekuador, Argentina, dan Peru. ADRA menerima pendanaan besar dari USAID. Teman-teman, tragedi lain dari urusan ini adalah bahwa USAID dirancang untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Ketika aku berada di Ethiopia baru-baru ini, aku melihat truk yang sangat besar dan aku bertanya kepada Neges, yang mengemudikanku. Aku berkata, "Neges, truk besar itu apa?" Dia berkata, "Itu USAID." Aku berkata, "Ceritakan padaku tentang itu." Dia berkata, "Itu mungkin salah satu truk terakhir yang kita lihat untuk sementara waktu karena Trump membekukan dana USAID." Jadi, teman-teman, ada jutaan orang di Ethiopia yang dibantu oleh USAID. Itu program yang bagus. Dan kemudian datang orang-orang seperti ADRA yang menggunakannya untuk mendorong orang masuk ke Amerika Serikat secara ilegal. Jadi, begitulah. ADRA menerima pendanaan besar dari USAID dan Departemen Luar Negeri dari 2021 hingga 2023. Hampir 51 juta dolar pada 2021, 32 juta dolar pada 2022, dan lebih dari 9 juta dolar pada 2023, dan 2 hibah yang tidak ditentukan sejauh ini untuk 2024 menurut USA Spending. Apakah pria ini aneh? Apakah dia seorang ekstremis? Apakah dia punya dendam? Apakah dia ultrakonservatif dengan agenda? Tidak, dia hanya memberitahumu, inilah yang sedang terjadi. Dan disinilah saya mendapatkan informasi saya. Organisasi yang terkait dengan Gereja Katolik secara kolektif memindahkan sejumlah besar uang tunai dan bantuan lainnya ke tangan warga asing yang menuju AS. Lebih dari 26 juta dolar. 3 kelompok yang terkait dengan Jesuit akan memindahkan sekitar 5,3 juta dolar ke tangan imigran. Sementara Komisi Katolik untuk Keadilan Sosial mengirimkan hampir 2 juta dolar. Ini ada di semua berita, teman-teman. Ya, ada di Fox News, ultrakonservatif, bagian dari agenda Roma. Ya, saya mengerti itu. Dan itu ada di Fulcrum. Tapi, teman-teman, bagaimana dengan orang ini? Pusat Studi Imigrasi. Saya belum mendengar adanya gugatan dari ADRA atau Ted Wilson atau Komite Hukum Konferensi Umum. Saya belum mendengar adanya gugatan hukum di mana mereka membawa orang ini ke pengadilan. Apakah kamu? Saya belum mendengar tentang Fulcrum atau Fox News yang dibawa ke pengadilan karena pelaporan mereka yang tidak akurat tentang apa yang terjadi di Amerika Tengah dan Selatan. Apakah kamu? Tidak. Karena mereka mengatakan yang sebenarnya. Mereka mengatakan yang sebenarnya. Tapi Ted Wilson memiliki keberanian untuk mengatakan kepada dunia Advent bahwa ADRA beroperasi dengan standar etika dan hukum tertinggi sesuai dengan prinsip iman kita. Apa kamu bercanda? Orang ini benar-benar pembohong. Dia adalah pembohong patologis. Itulah dia. Beberapa orang menyatakan bahwa ADRA telah terlibat dalam aktivitas ilegal. Dan itu benar sekali. Tapi Ted Wilson bilang itu sama sekali tidak benar. Jadi siapa yang salah, Ted? Pusat Studi Imigrasi? Fulcrum? Fox News?
Atau banyak orang lain yang mengatakan hal yang persis sama? Siapa yang salah? Siapa yang mengatakan kebenaran? Ini seorang anggota Kongres AS. Saya tidak tahu apakah dia seorang Republik atau Demokrat. Namanya Lance Godin. Tapi Lance Godin membuat komentar baru-baru ini. Dia berkata, isu yang semakin menjadi perhatian adalah peran beberapa organisasi non-pemerintah, LSM, dalam memfasilitasi imigrasi ilegal. Organisasi-organisasi ini memahami manfaat dari status LSM, telah mengeksploitasi slogan kemanusiaan untuk mendorong imigrasi ilegal melintasi perbatasan kita. Mereka menerima dana pembayar pajak untuk menampung, memberi makan, dan mengangkut imigran ilegal ke seluruh Amerika Serikat. Layanan mereka bertindak sebagai magnet bagi imigran ilegal yang ingin masuk ke negara kita. Ketika LSM memungkinkan penyeberangan perbatasan ilegal, mereka menciptakan jalur yang dapat dimanfaatkan oleh individu yang menimbulkan risiko terhadap keamanan kita. Adventist News Network. Sekarang, apakah kamu akan mengatakan mereka ultrakonservatif? Tidak. Apakah kamu akan mengatakan mereka adalah kelompok penerbitan ekstrim untuk Advent hari ke-7? Tidak. Hanya menyampaikan apa yang dilakukan oleh orang-orang Advent hari ke-7 dalam acara global mereka. Mereka melakukan penginjilan. Jadi inilah yang disampaikan oleh Adventist News Network pada 8 April 2022. Selama hampir 6 bulan, Badan Pembangunan dan Bantuan Advent, ADRA, di Honduras, telah memberikan bantuan kepada lebih dari 750 keluarga migran yang, dari hari ke hari, melakukan perjalanan panjang dari Amerika Selatan melalui Honduras, dalam pencarian mereka ke utara. Kemana mereka pergi ke utara? Apakah mereka akan berhenti di Costa Rica dan berenang di Samudra Pasifik? Itu indah. Costa Rica itu indah. Apakah itu tempat mereka akan berhenti? Apakah mereka akan berhenti di Panama dan pergi ke kanal? Apakah itu tujuan mereka? Apakah itu tujuan mereka, teman-teman? Kemana mereka pergi ke utara, teman-teman? Mereka pergi ke negara itu. Dan Adventist News Network membanggakan pada 8 April 2022, lihat apa yang kami lakukan. Artikel ini ditulis 3 tahun yang lalu. Jadi entah Adventist News Network berbohong atau Ted Wilson yang berbohong. Kamu tidak bisa punya keduanya, kan? Ted Wilson berkata, ADRA mengikuti standar etika tertinggi. Kami tidak melakukan apapun yang ilegal. Membantu orang masuk ke Amerika Serikat tanpa dokumen yang sah, apakah itu ilegal, teman-teman? Itu ilegal. Dengan voucher senilai $23, sebuah keluarga migran yang terdiri dari 4 orang dapat membeli makanan kaleng, roti, biskuit, selai kacang, produk kebersihan pribadi, obat-obatan, dan apapun yang mereka pilih untuk membantu mereka dalam perjalanan. Dalam perjalanan mereka, kemana mereka pergi? Kamu tahu persis kemana mereka pergi. Dan ADRA membantu mereka sampai ke sana. Ini bukan Advent hari ke-7, teman-teman. Mungkin ini adalah Adventisme modern, ekumenis, evangelikal, murtad yang melakukan segalanya kecuali membagikan 3 pekabaran malaikat kepada dunia. Itulah ini. Ya, layanan sosial Katolik telah selesai. Tepat sekali. Sekarang, Divisi Amerika Utara, para presiden konferensi, menulis surat.
Itu ditinjau dan didukung oleh pejabat divisi Amerika Utara dan para presiden Uni. Presiden AS telah mencabut kebijakan penegakan imigrasi yang sebelumnya memperlakukan gereja, sekolah, rumah sakit, dan tempat serupa sebagai lokasi sensitif. Perubahan ini berarti bahwa properti Advent hari ke-7 tidak lagi menerima pertimbangan atau perlindungan khusus dari penegakan imigrasi atau lembaga pemerintah lainnya. Apa? Jadi, sebelum presiden saat ini menjabat, apakah kamu menyukainya atau tidak, itu bukan masalahnya. Masalahnya adalah bahwa selama pemerintahan sebelumnya, sekolah dan gereja, jika sebuah organisasi pemerintah datang ke sekolahmu atau gerejamu dan berkata, apakah kamu memiliki imigran ilegal di sini? Gereja atau sekolah itu bisa bilang, tidak, kami tidak setuju. Dan pemerintah akan tetap berjalan. Gereja dan sekolah dilindungi. Mereka tidak bisa digeledah. Tapi sekarang, di bawah pemerintahan saat ini, mereka bisa. Jadi, Divisi Amerika Utara mengeluarkan dokumen ini dan mereka mengatakan ini. Ini dimaksudkan untuk menangani masalah yang dihadapi oleh Gereja Advent sebagai entitas, bukan untuk memberikan nasihat hukum kepada anggota atau peserta individu. Pertanyaan pertama. Bagaimana saya harus merespons jika petugas penegak hukum datang ke sekolah gereja atau properti gereja lainnya untuk menegakkan hukum imigrasi? Jadi, Pendeta Al, inilah pertanyaan senilai $64.000 pagi ini. Jika seorang petugas imigrasi datang ke gereja ini selama minggu ketika Anda sedang bersiap untuk pertemuan doa, dan dia berkata, Pendeta Al, saya ingin menggeledah properti Anda. Saya ingin memastikan tidak ada orang di sini secara ilegal. Apa yang akan Anda katakan kepada mereka? Silakan saja. Dari ruangan mana Anda ingin mulai? Jadi, inilah yang dikatakan para pemimpin Advent kepada umat mereka. Jika petugas datang untuk kegiatan penegakan imigrasi rutin, Anda tidak boleh menyetujui mereka masuk ke properti gereja. Kenapa tidak? Apa yang Anda sembunyikan? Mengapa ini menjadi masalah bagi gereja atau sekolah Advent? Kenapa? Karena Adra terlibat dalam membawa orang ke sini secara ilegal. Dan banyak dari mereka tinggal dan diberi makan di fasilitas Advent. Ya. Aku juga tidak tahu, Roy. Semua ini menjijikan. Ini menjijikan. Jika petugas datang, Anda tidak boleh mengizinkan mereka masuk ke properti Anda. Jika mereka sudah berada di lokasi, Anda harus dengan sopan tapi tegas meminta mereka untuk pergi. Jika mereka menolak, Anda harus mengulangi permintaan Anda dan mendokumentasikan aktivitas mereka selanjutnya. Jadi itulah apa yang menjadi gereja Advent hari ini. Pusat-pusat untuk melindungi orang-orang yang berada di sini secara ilegal. Apa yang terjadi dengan mendapatkan buku Roh Nubuat dan membagikannya ke dunia? Apa yang terjadi dengan itu, saudara-saudara? Fulcrum lagi. Artikel yang sama. Apa dampaknya terhadap Advent hari ke-7? Apakah ini memperkuat pandangan kita di hadapan dunia? Dunia mendengar nama kita. Saudaraku, saudariku, teman-teman yang tahu aku Advent hari ke-7 dan mereka mendengar bahwa Adra, sebuah organisasi Advent hari ke-7, terlibat dalam aktivitas ilegal.
Dan kamu mengklaim mengikuti 10 perintah Allah? Ada sesuatu yang sangat menyimpang dalam gambaran itu. Untuk menjadi LSM PBB, sebuah organisasi harus setuju untuk tidak menginjili atau membagikan agama mereka kepada orang lain. Sejak awal, Advent telah mengorbankan amanat agung kita untuk membagikan pesan Advent. Itu salah satu syarat menjadi organisasi non-pemerintah. Anda tidak boleh menginjili. Jadi jika Ted Wilson berkata, "Ya, ADRA adalah organisasi penginjilan." Tidak, bukan. Mereka tidak boleh menginjili. Mereka tidak bisa memilih jangkauan kemanusiaan daripada doktrin atau kepentingan Alkitabiah. Ini memberi kita tempat di palungan babi, memakan uang pajak pemerintah. Bukti juga semakin banyak. Sekarang, saudara-saudara, pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa selama COVID, denominasi Advent hari ke-7 tidak melindungi anggotanya ketika mereka ingin menolak vaksin karena alasan hati nurani? Dan gereja Advent hanya mundur. Kami mendapat telepon dari seluruh Amerika dan mereka berkata, "Bisakah Anda menulis surat untuk kami yang menyatakan kami tidak ingin divaksin?" Dan kami bertanya, "Dari mana Anda?" Dan mereka berkata, "Kami dari kota ini." Dan kami bertanya, "Apakah ada gereja Advent di kota itu?" "Ya, ada gereja Advent." "Lalu kenapa tidak minta ke pendetanya?" "Kami sudah minta." Dan saya berkata, "Lalu kenapa Anda menelepon saya?" "Karena dia tidak mau memberi kami surat itu." Karena gereja Advent hari ke-7 mengikuti saja dengan PBB dan mandat Gedung Putih saat itu agar semua orang mengikuti apa yang dikatakan pemerintah. Dan Advent hari ke-7 sangat terlibat. Disebutkan, bukti semakin menunjukkan bahwa keterkaitan gereja Advent dengan PBB dan Organisasi Kesehatan Dunia mendorong pernyataan vaksin AdCom tahun 2015 dan dukungan mereka terhadap mandat vaksin Biden tahun 2021, yang dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Agung AS. Apakah itu alasannya? Gereja Advent hari ke-7 tidak melindungi anggotanya selama COVID? Itulah alasannya. Ketika Ted Wilson memberikan pidato pertamanya meminta dana untuk ADRA, dia mengatakan bahwa dia adalah anggota dewan. Jadi suatu hari ketika saya berada di Ethiopia dan akan naik pesawat ke Addis Ababa, saya berpikir, saya akan mencari kompensasi anggota Dewan ADRA. Dan inilah sebuah pelayanan Kristen independen, sejauh yang saya tahu, tidak berafiliasi dengan kelompok agama tertentu. Dan ini adalah rincian jumlah uang yang diterima oleh para pemimpin ADRA dan anggota Dewan sebagai kompensasi. Dan Anda punya orang-orang ini dengan berbagai gelar menghasilkan $1,400,000. Dan kemudian Presiden ADRA terakhir, Michael Kruger, yang telah mengundurkan diri, menghasilkan $180,000 per tahun. Dan kemudian Anda lihat ke bawah dan melihat anggota dewan, ketua dewan. Dan di bagian bawah sini, ada anggota dewan lain bernama Ted Wilson.
Pasti orang yang berbeda. Pasti orang yang berbeda. Dan tertulis bahwa Ted Wilson menghasilkan $124.009 untuk tahun 2023 sebagai anggota Dewan ADRA. Sekarang izinkan saya bertanya sesuatu. Berapa banyak dari kalian yang pernah menjadi anggota Dewan Gereja atau Dewan Sekolah? Angkat tangan jika pernah. Oke, beberapa dari kalian pernah. Pendeta Al, berapa banyak uang yang Anda terima karena menjadi anggota Dewan? Berapa banyak uang yang Anda diganti? Anda menerima 0. Sekarang, Chuck, apakah Anda pernah menjadi anggota Dewan? Berapa banyak uang? Chuck, saat Anda berada di Ramona tempat pertama kali saya bertemu Anda? Anda adalah penatua kepala di sana. Berapa banyak uang, Chuck, yang diberikan gereja Ramona kepada Anda atas pelayanan Anda dan menjadi anggota Dewan? Mereka tidak memberi Anda uang. Don, bagaimana dengan Anda? Anda belum pernah. Lisa, apakah Anda pernah menjadi anggota Dewan? Berapa banyak, Lisa? 0. Rai? Tidak sepeser pun. Rob, berapa banyak? Teman-teman, ini adalah perampokan. Saya pikir kita. Apa arti kata melayani? Saya melayani di Dewan. Tidak ada uang yang terlibat, teman-teman. Ini adalah pengorbanan demi pesan dan kebenaran yang Anda cintai. Apa ini? Ini adalah bukti dari standar etika dan moral tertinggi yang terus kita dengar dari Ted Wilson. Bukan begitu, Ray? Lihatlah, ada sesuatu yang sangat salah. Ada sesuatu yang sangat salah dengan ini. Mereka bersekutu dengan PBB, benar-benar, menerima jutaan dan jutaan dolar. Dan, teman-teman, jika denominasi tidak segera memutuskan hubungan dengan organisasi-organisasi ini, yang terburuk belum terjadi. Dan Ellen White berkata, apa yang akan terjadi, teman-teman? Dia berkata, ketika hari Minggu menjadi isu, para pendeta dan pemimpin akan mendesak orang Advent hari ke-7 untuk memelihara hari pertama dalam minggu itu. Teman-teman, mereka menyerang hukum kesehatan di antara orang Advent hari ke-7. Hukum berikutnya yang akan mereka serang adalah hukum moral. Itulah yang dilakukan Babel besar pada zaman Nebukadnezar. Pertama-tama, di Daniel 1, itu adalah hukum kesehatan. Tetapi di Daniel pasal 3, itu adalah hukum moral. Itulah yang sedang terjadi, teman-teman. Dan jika orang Advent hari ke-7, Ted Wilson, dan kepemimpinan Adventisme, jika mereka tidak segera memutuskan hubungan itu ketika Undang-Undang Hari Minggu disahkan, Ted Wilson akan mendesak orang Advent hari ke-7 untuk memelihara hari pertama dalam minggu. Dan bukan hanya Ted, tetapi banyak tokoh besar lainnya dalam Adventisme. ADRA beroperasi dengan standar etika dan hukum tertinggi sesuai dengan prinsip-prinsip iman kita. Apakah gaji Anda, Tuan Wilson, karena menjadi anggota Dewan di ADRA, sesuai dengan prinsip-prinsip iman kita? Bukan iman saya.
Tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya. Sekarang, semua itu terjadi pada awal Februari. Ted Wilson meminta umat Advent untuk memberi uang. Beberapa orang dalam Advent hari ke-7 kecewa. Karena mereka terus mendengar, terus melihat laporan tentang Adra. Dan mereka berkata, ada sesuatu yang tidak beres di sini. Dan sekarang orang Advent hari ke-7 mengadakan rapat musim semi mereka minggu lalu. Dan dalam rapat musim semi ini, Ted Wilson menggandakan pendiriannya. Dia tidak berkata, ya, Adra salah. Kita harus memutuskan hubungan dengan PBB. Itu telah menjadi institusi pencari uang. Dia tidak mengatakan itu. Dia menggandakan pendiriannya, dan dia mengulang lagi, seminggu lalu, betapa hebatnya pekerjaan yang dilakukan Adra. Dan dia membela aktivitas ilegal Adra. Dan dari situ, mereka masuk ke pembahasan tentang pelayanan. Dan mereka menyebutnya pelayanan pendukung dan pelayanan independen. Dan pelayanan pendukung adalah yang hanya memiliki orang Advent Conference sebagai anggota dewan mereka. Apa sebutannya? Ya. Kontrol. Mencekik Anda. Anda tidak akan melakukan apapun selain yang diperintahkan oleh ketua conference. Nomor 2. Pelayanan pendukung tidak mengkritik denominasi. Mereka tidak menunjukkan kemurtadan terang-terangan di gereja. Teman, jika Anda kembali dan menonton video dari rapat musim semi, Ted Wilson dengan berani berkata di rapat itu, dia berkata, saya bahkan tidak mengerti mengapa pelayanan independen ada. Dia berkata, mereka semua ada karena ada seorang pria dan istrinya yang pulang dari gereja. Mereka tidak suka, lalu dia berkata sesuatu seperti, mereka tidak suka dasi pendeta, atau mereka tidak suka cara pendeta membelah rambutnya, atau mereka tidak suka sesuatu yang dikatakan. Jadi si suami dan istri berkata, kita perlu memulai pertemuan. Kita perlu memulai pelayanan. Ted Wilson sedang bercanda dan berkata tidak ada alasan bagi pelayanan untuk ada. Jadi tanggapan saya adalah, pelayanan ada karena ketua konferensi umum bahkan tidak tahu apa itu tanda binatang selama 7 tahun. Itulah sebabnya mereka ada, Tuan Wilson. Pelayanan Advent hari ke-7 ada, Tuan Wilson, karena Guinon Diop menyebut teroris siapa saja yang memberikan pesan malaikat kedua dan ketiga. Itulah mengapa pelayanan independen ada. Pelayanan Advent hari ke-7 ada, Tuan Wilson, karena orang Advent hari ke-7 memberi kepada dunia tipuan besar, bukan pertentangan besar. Dan kita bisa terus dan terus dan terus. Pelayanan ada karena kemurtadan terang-terangan dan mencolok dalam denominasi Advent hari ke-7. Itulah mengapa mereka ada. Pelayanan pendukung tidak menerima persepuluhan. Dan siapapun yang berani bertindak bertentangan dengan 3 hal ini bukan bagian dari denominasi. Dan pemimpin OCI, seorang pria bernama Steve Dickman, dan saya ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Tuan Dickman, Anda benar. Pelayanan independen tidak akan bersama denominasi yang berada dalam kondisi kemurtadan seperti itu. Ya, kamu benar tentang itu. Dan saya tidak akan pernah menjadi bagian dari organisasi murtad Gereja Masehi Advent hari ke-7. Dan Tuan Dickman, Anda tidak akan pernah menerima 1 sen pun dari persepuluhan saya karena kemurtadan di dalam gereja.
Kalian tahu, teman-teman, apakah Yesus akan menjadi pelayanan pendukung? Apakah Yohanes Pembaptis akan menjadi pelayanan pendukung? Elia? Ellen White? Apakah Ellen White akan menjadi bagian dari denominasi Advent hari ke-7? Atau, apakah dia akan memiliki pelayanan pendukung? Kalian tahu, teman-teman, ide bahwa semua persepuluhan harus masuk ke dalam gereja. Dan saya berdoa untuk Conrad Vine. Dia mengatakan banyak hal yang baik. Tapi ketika dia berkata bahwa kita masih harus memasukkan persepuluhan kita untuk mendukung konferensi yang setia. Penatua Vine, tidak ada konferensi yang setia. Mereka semua sudah terjerat dalam kemurtadan dari Silver Springs. Bagaimana bisa persepuluhan masih menjadi isu hari ini? Jika Ted Wilson tahu apa tanda binatang itu. Apakah masih ada persoalan tentang kemana kita harus menaruh persepuluhan kita? Jika, Gwenoen Diop tidak memberitahu orang Advent bahwa kamu tidak bisa memberikan pekabaran malaikat kedua dan ketiga. Kalau kamu lakukan, kamu teroris. Tuan Diop, Anda pikir saya akan mendukung itu? Andalah penyebab mengapa persepuluhan dialihkan ke pelayanan yang setia dan mandiri. Kalianlah yang bertanggung jawab, bukan pelayanan independen. Mengapa para pemimpin murtad kebal dari teguran atas sampah mereka? Mengapa para penjaga menara menolak menyuarakan kesalahan para pemimpin murtad? Mengapa, teman-teman? Bagaimana bisa semua orang bertanggung jawab kecuali para pemimpin? Bagaimana bisa begitu? Ada yang salah dengan gambaran itu. Apa itu? Ini antara kita dan mereka, Bu. Benar sekali. Dan mengapa orang-orang yang mengaku sebagai penjaga menara menolak untuk menegur para pemimpin murtad? Mengapa begitu? Saya melihat beberapa tangan terangkat, teman-teman, Walter Faith. Walter memberikan khotbah ketika Conrad Vine memberikan satu di Maine. Walter berbicara di beberapa pertemuan berikutnya dan dia berkata, ada orang-orang dalam Advent sekarang ini yang mengaku sebagai penjaga menara dan mereka menegur dosa-dosa di dalam gereja. Dia berkata bahwa penjaga menara tidak menegur dosa di dalam gereja. Penjaga menara hanya berbicara tentang dosa dunia. Walter, dari mana kamu dapatkan sampah itu? Itu tidak ada dalam Alkitab, Walter. Jadi kenapa? Kenapa begitu? Dan Walter pernah memberikan hal-hal yang baik. Seri Total Onslaught itu luar biasa. Tapi Walter, dari mana kamu dapatkan sampah ini sekarang untuk membela kemurtadan dan memberitahu orang Advent untuk terus mendukungnya dengan waktu dan uang mereka? Dari mana kamu dapatkan sampah itu, Walter? Siapa yang menekan tombolmu? Doug Batchelor, John Lomachaini, 3 ABN. Saya rasa Doug Batchelor menyimpulkannya dengan baik. Ketika saya menulis padanya dan berkata, Doug, apakah kamu akan menegur Gwendolyn Diop karena menyebut orang Advent yang setia yang memberikan pekabaran malaikat kedua dan ketiga sebagai teroris? Apa yang akan kamu lakukan tentang itu, Doug? Ini adalah jawabannya dan saya akan tutup dengan ini. Doug berkata, saya merasa tidak pantas untuk mengomentari individu atau pendeta tertentu. Melakukannya akan memberikan alasan untuk disalahpahami secara besar-besaran, dan akan merugikan pelayanan kami. Jadi itulah barometer kita lagi, bukan? Saya tidak ingin mengganggu pria itu di sana.
Dia punya kantong yang dalam. Saya tidak ingin mengganggunya saat dia sedang menulis cek dengan beberapa nol. Daug, kamu penjaga menara. Penjaga menara palsu. Apa? Apa yang akan Walter, Daug, John, Finley, dan lainnya lakukan ketika undang-undang hari Minggu datang? Apa yang akan kalian lakukan ketika Ted Wilson dan Gwendolyn Diop memberitahu dunia Advent untuk menjaga hari pertama dalam seminggu? Apa yang akan kalian lakukan, tuan-tuan? Apa yang akan kalian katakan? Jika kalian tidak bisa mengatakannya sekarang, di masa damai relatif, kalian tidak akan pernah mengatakannya saat kuda-kuda itu berlari.